Shalom semua, kita akan memulai kebaktian host sore ini. Yang masih ada di dalam, kalau mau ikut kebaktian boleh keluar. Oke, sebelum mulai, kita serahkan pengumuman dulu ya untuk minggu ini kegiatan yang ada bersama minggu. Ibadah host online masih bisa kita terus ikuti dalam 3 platform yang berbeda. Online yang berbeda yaitu yang pertama YouTube melalui YouTube dengan nama Nur Aini Cire. Kalian bisa mengikuti ibadah setiap minggu di YouTube ini untuk re-upload pada jam 3 sore. Kalau Facebook dengan Aini Nur Aini. Kalau Facebook ini bisa langsung live. Dan juga untuk ada di kebaktian host di tengah minggu dengan online host ini yaitu setiap hari nanti ada diberitahu ya online. Itu kalau online itu di tengah minggu serinya berbeda seperti yang dengan hari minggu, ibadah hari minggu. Untuk komsel tetap berjalan seperti biasa sepanjang minggu ini. Ada yang online, Zoom, ada juga yang bisa offline, yang kalau bisa ada acara kumpul bersama-sama komsel. Kalau pada hari Senin itu ada dengan Pastor Benny di Ala Indo, jamnya jam 7 malam. Rabu di Islek dengan Pastor Yoni, jamnya jam 7.30 malam. Hari Kamis di daerah Maskot dengan Pastor Jeffy, jamnya jam 7 malam. Hari Jumat di Hillsdale dengan Villa jam 7 malam untuk area Hillsdale, dan hari yang sama di KMC dengan Fanny jam 7 malam juga. Sabtu CG Anak Muda jam 7 malam dengan Pastor Yohana. Yang multicultural hari Selasa jam 7 malam dengan Fanny KMC. Dianjurkan, kita di-encourage supaya kita ikut sama join bersama-sama dengan komsel, biar kita sama-sama belajar firman dan bertumbuh iman kita dalam komunitas yang ada. Doa syafaat dengan online juga dapat menghubungi dengan Pastor Nur setiap hari Rabu jam 10.30 pagi ya. Terus ada lagi untuk House of Grace bisa akses juga online di YouTube host dengan channelnya YouTube House of Grace Sydney setiap minggu jam 6 sore. Sekian pengumuman. Nanti kita siapkan hati kita untuk kebaktian sore ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ya Bapak, untuk sore ini ya Bapak, Kau tetap siapkan hati kami ya Bapak untuk dapat beribadah ya Bapak. Biarlah Bapak kami memuji dan menyembah Kau malam saat sore hari ini ya Bapak. Biarlah hati kami ya Bapak sungguh-sungguh hanya tertuju pada Engkau ya Bapak. Kami ingin memuji, kami ingin menyembah Engkau ya Bapak. Kau hadir tengah-tengah kami ya Bapak, Kau urapi kami semua yang hadir ya Bapak. Karena kami percaya pengurapan turun alas kami ya Bapak. Hadirat turun di tengah-tengah kami ya Bapak. Dan kami merasakan urapan ya Bapak. Kau berbicara ya Bapak, Kau beracara sepanjang jam-jam ini ya Bapak. Sehingga kami percaya Tuhan, jam kebaktian dapat berjalan dengan lancar dan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapak kami siapkan hati kami ya Bapak untuk memuji dan menyembah Kau ya Bapak. Siapkan kami ya Bapak untuk dapat memberi yang terbaik ya Bapak. Penyembahan yang terbaik pada Engkau ya Bapak. Karena Kau hanya yang layak puji dan disembah ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pada Kau saja ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, untuk memuji Tuhan, silakan bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita tahu percaya bahwa Tuhan itu Tuhan kita yang hebat. Tuhan itu kita Allah yang dahsyat. Karena kita berkuasa bahwa Tuhan itu berkuasa atas semuanya. Dan kita bersama-sama semangat memuji Tuhan. Amin.
besar. Amin. Ayo kita bisa. Ayo semangat dong. luar biasa. Amin. Saya persilakan semuanya untuk duduk. Mari sebelum kita masuk ke beritaan firman Tuhan, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau menundukkan hati kita di dalam hadiratnya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Menikmati
setiap problem-problem yang ada atas bangsa ini, mari kita berseru memohon kepada Tuhan untuk memulihkan, untuk mengadakan pemulihan atas bangsa ini. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang telah Engkau berikan untuk bangsa ini Tuhan. Kami membawa Australia di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, untuk government yang ada Tuhan, untuk setiap staff-staff yang ada, kami berdoa bagi mereka yang bekerja di frontline Tuhan hari-hari ini Tuhan, yang banyak memikirkan Tuhan kasus-kasus yang baru Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus ya Bapa. Kami minta Tuhan, wisdom yang datang daripada-Mu, sehingga mereka ketika mereka Tuhan mengadakan peraturan atau kesehatan Tuhan, pengambilan keputusan kami bawa ke dalam tangan-Mu, biar apa yang mau terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kehendak-Mu saja terjadi atas bangsa ini. Kami memberkati pemimpin yang ada Tuhan. Biar apapun yang mereka lakukan, kami mau berdoa ya Tuhan. Biar semua jalan-jalannya Tuhan merupakan jalan-jalan-Mu saja ya Bapa. Kami memintakan revival juga atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan dari tempat ini Tuhan. Kami memintakan pemulihan juga terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin yang ada Tuhan, yang hari-hari ini bekerja dengan luar biasa. Kau sertai mereka Tuhan. Apa yang mereka perbuat, tangan mereka perbuat Tuhan. Apapun pengaturan yang ada hari-hari ini Tuhan, khusus untuk vaksin, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Engkau yang mengelit mereka sehingga tidak terjadi Tuhan kebocoran ya Bapa. Terima kasih kami mau bangsa kami. Dan kami juga berdoa khusus untuk perekonomian ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mintakan pemulihan yang datang daripada-Mu. Kami rindu Indonesia dipulihkan bagi kemuliaan-Mu. Indonesia dituang bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Biar itu terjadi in the name of Jesus ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja yang Kau percayakan kepada hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Cire Tuhan. Kami berdoa untuk Penua ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk Nawastu, House of Grace, House of Sacrifice. Kami berdoa ya Bapa. Apa yang dikerjakan hari-hari ini oleh gereja-gereja-Mu, biar semua sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Apa yang menjadi mau terjadi in the name of Jesus atas gereja-gereja-Mu ya Bapa. Berdoa untuk hamba-hamba yang melayani Tuhan. Kami berdoa mintakan hikmat juga Tuhan. Kemanapun kaki mereka melangkah, apa yang mereka harus layani Tuhan, Kau sertai ya Bapa. Kaki mereka tidak akan pernah terantuk ya Bapa. Engkau yang akan mengangkat mereka Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk teman-teman pelayanan kami yang hari-hari ini Tuhan. Mungkin mereka yang sudah mundur Tuhan. Mungkin mereka yang hari-hari ini sakit. Kami mintakan kesembuhan Tuhan. Kami mintakan kelepasan ya Bapa. Biar mereka Tuhan ditambah-tambahkan terus Tuhan untuk melayani Engkau dengan kuat sampai akhir Tuhan. Setia sampai akhir ya Bapa. Terima kasih. Untuk jemaat-jemaat yang ada, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang hari-hari ini Tuhan sedang tertidur rohaninya Tuhan. Mungkin salah satunya terhilang Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Manusia tidak dapat melakukan apapun, tapi kami percaya Allah kami Allah yang besar. Engkau mampu Tuhan menangkap mereka kembali dalam nama Yesus ya Bapa. Engkau jaga, Engkau sertai setiap mereka Tuhan hari-hari ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau teduhkan hati kami Tuhan. Biar kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman itu berbicara Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Dari tempat ini kami percaya Tuhan kami menerima berkat yang luar biasa. Sertai hamba-Mu yang kami menyampaikan firman. Apa yang beliau sampaikan Tuhan, biar menjadi perkataan-Mu saja, menjadi isi hati-Mu saja ya Bapa. Tuhan kami patahkan setiap kuasa yang tidak berkenan ya Bapa. Yang ingin mencuri berkat-berkat Allah itu kami patah tolakkan dalam nama Yesus ya Bapa. Sertai Tuhan hamba-Mu yang akan melayani. In the name of Jesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata amin. Ya, shalom. Jangan kaget kalau ada member EXO di sini. Oke, jadi tema tahun ini kan apa ya, menjawab pertanyaan. Jadi dibanding saya cari pertanyaan-pertanyaan yang sulit di dalam hal, saya pengen tanya satu hal aja sih. Oh ini dia,
Kristen. Oke, jadi saya ingin kasih pertanyaan ke kita semua hari ini, kenapa Kristen? Ini maksudnya kenapa Kristen? Saya pengen tanya, kenapa kita memilih Kristen? Kenapa kita memilih menjadi seorang Kristen? Kenapa kita memilih di KTP kita, kan di Indonesia masih ada kolom agama ya di KTP-nya. Kenapa kita memilih menjadi sebagai seorang Kristen? Saya pengen tanya kepada Pastor dulu. Biasa Pastor jawabannya paten ya. Pastor Doni, kenapa Kristen? Pastor. Sebelumnya ada agama lain? Enggak? Belum? Oke. Belum ya? Belum. Enggak ya? Kira-kira kenapa Kristen, Pastor? Karena di situ ada keselamatan. Di situ ada keselamatan. Tapi agama lain juga bilang ada keselamatan mereka. Kira-kira ada yang lebih paten nggak? Kenapa Kristen? Kira-kira gimana? Tante Lina, kenapa Kristen? Dulu agama lain enggak? Iya, agama lain. Oke, ada agama lain. Oke, kita nggak usah bahas agama lainnya. Tapi kenapa jadi Kristen? Karena panggilan. Karena panggilan. Wah, bahas panggilan bahas lagi. Oke, yang baru-baru jadi Kristen. Ada. Puspa mana? Itu dia. Puspa, kenapa Kristen? Diajak Yohana dia. Kenapa Kristen? Oke, ada motivation, pengalaman dengan Tuhan. Ya. Yang udah agak lama nih, mana dia? Oke, Kori, kenapa Kristen? Seru, oke. Seru ya, mengikut Tuhan tuh seru. Yohanes, kenapa Kristen? Apa? Panggilan, oke. Jadi kita udah dapat berbagai macam jawaban ya. Tapi kok nggak ada yang ini ya, bikin hati tergugah gitu. Kenapa Kristen? Jadi jawabannya kayak ini loh. Kenapa? Saya kan belum nikah ya. Jadi kalau yang saya tanya, Bapak kenapa mau menikahi Ibu? Kenapa tidak? Iya. Selalu ada reason di balik why. Selalu ada kata karena di balik why. Jadi kalau ditanya kenapa, berarti jawabnya apa? Karena. Bapak jawabnya kenapa tidak lagi? Unik ya. Kira-kira kenapa Pastor Nur mau menikahi atau mau dilamar? Oleh Pastor Nur. Karena yakin dia yang terbaik. Apa yang punya lebih mantap banget? Pastor ini kenapa mau sama Pastor Roni? Karena dia tulang ini. Tulang apa? Iya. Tulang rusuk. Kirain tulang apa? Oke. Kopi ini kira-kira apa yang terlintas ketika menetapkan Cilia sebagai pasangan hidup? Apa tuh? Apa yang pikiran tuh? Kenapa? Kok dia? Kenapa? Pasangannya. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke sini, saya mau kasih tahu bahwa sebelum sebuah perusahaan atau sebelum pengusaha bikin sebuah bisnis, tentu semuanya direncanakan ya kan? Ada memang beberapa orang yang nekat langsung masuk terjun ke dunia usaha, terjun ke bisnis, nggak mikirin apa-apa, ada, tapi itu konyol ya. Dia modal bisa gede, modal bisa modal bisa ratusan ribu dolar. Masuk terjun, dia nggak ada pengalaman, nggak ada yang nasehatin, pokoknya terjun aja gara-gara yakin modalnya gede. Tapi
ya bakal bangkrut. Karena apa? Karena dia nggak ada yang namanya plan, nggak ada rencana, nggak ada sesuatu yang dia yakin apa yang mau saya jual. Cuma tahu modal gede, kayak ikut bisnis. Gitu. Banyak teman-teman saya ikut trading, wah, tren-tren, koin, apalagi yang koin-koin lah, saya nggak ngerti itu ya. Woi, dia kripto kayak gitu-gitu. Wah, saya dulu punya teman ada kripto tapi dia ikut-ikut begitu. Wah, ini naik nih, wah ini turun nih, wah baca berita, saya dengar aja ya di pantry gitu. Saya dengar aja ngomong, juga ini. Tiba-tiba ada yang bilang, aduh turun nih, lagi gini. Wah, saya juga kayak pengen ikutan, tapi nggak ngerti dan nggak mau ngerti juga. Cuma pengen aja ikutan, gara-gara lihat orang banyak ini, banyak ngikutin itu. Oke. Nah, saya mau kasih tahu, sebelum orang buat bisnis, orang perlu rencana yang matang. Produk apa yang dijual, target pasar, itu udah jelas tuh. Lalu menghitung modal, lalu membuat perencanaan pemasaran dan banyak hal lainnya. Ya, produk yang dijual apa? Contoh ya, yang ada di jemaat kita ala Indo. Targetnya siapa? Targetnya orang-orang Indo atau orang-orang yang suka masakan Indo, jelas. Ya. Terus juga modalnya apa? Bayaran apa segala, terus bikin usaha sebagainya itu kan perlu biaya, itu perlu dihitung modalnya. Perencanaan pemasarannya gimana? Lewat Facebook, lewat Instagram, lewat apa? Banyak lah gitu sampai mereka modal apa? Perencanaan pemasarannya sampai kirim apa? Catering gitu ya, catering sampai ke daerah-daerah hill gitu. Jadi mereka ada perencanaan yang matang sehingga bisnisnya bisa running good. Gitu. Nah, selain itu produk yang dijual juga harus dipasarkan secara kreatif hingga membuat orang tertarik membelinya. Nah, selain produk yang dijual itu ada yang namanya slogan dan logo atau simbol. Ya, kalau misalnya dengar kata ini, berani kotor itu baik, itu slogannya apa tuh? Rinso, ada di Oke, ini berani itu baik. Berani itu baik. Nggak tahu? Sorry, berani itu baik. Berani kotor itu baik. So, terus buat anak kok coba-coba. Itu ya. Buat anak kok coba-coba. Sering dengar ya, bener. Gak perlu saya tempel lambangnya, logonya, gak perlu, tapi udah pada tahu. Terus ini, setiap saat, apa? Rexona. Ya. Lalu juga semakin di depan, Yamaha. Kalau Honda apa? Di hati. Ya, jadi kita nggak perlu nih, saya nggak perlu tempel logo, simbol, tapi dengan slogan ini udah bisa nempel di otak kita ya. Ini keren banget kalau orang marketingnya yang bisa bikin slogan-slogan singkat begini, tapi kena di hati ya. Bahkan sampai di otak kita, sampai sekarang kita ingat. Udah berapa lama kita nggak di Indonesia? Udah berapa lama kita nggak lihat produk mereka, tapi masih ada. Rinso ada nggak sih? Oke, lanjut. Lalu simbol-simbol. Next. Iya, back dulu. Ya. Nah, simbol-simbol yang dipakai oleh perusahaan itu mewakili pemenuhan, mewakili kesenangan, kemenangan, gaya dan statusnya. Oke, next. Nah, ini saya nggak usah sebut apa dia punya nama-namanya, tapi kita udah bisa lihat. Coba yang pojok sebelah kanan tuh, sebelah kiri itu apa ya? Mercy. Kita udah tahu tuh kemewahannya, kita udah tahu status kelas sosialnya. Lalu juga yang kedua di bawahnya apa? Honda. Lalu yang bawah apa nih? Berapa lama? Chanel. Nah, Mama tahu. Enggak, sebetulnya kalau lebih tahu bapak-bapak ya. Kalau udah lihat abang itu kan biasanya tarik istrinya jangan lewat sini. Lalu yang sampingnya apa? Toyota. Lalu bawahnya? Nah, itu.
kata-katanya, maksudnya namanya di kanan kiri, tapi orang tuh langsung lihat, udah tahu. Kadang-kadang nggak perlu gitu, kayak ibu-ibu nenteng, nggak perlu ibu-ibu itu nunjukin bahwa dia banyak duit, nggak perlu kasih dolar itu sedepok begini bawa begini baru lebih kaya, enggak. Tapi tinggal lihat tas kecil ada lambang Armenia di situ, wih tajir, wih kaya. Gambar lingkaran-lingkaran itu di mobil, tahu kan? Lingkaran-lingkaran di mobil, gitu, emblemnya. Udah naik, ada tulisan Q9 lagi. Kayak gitu, langsung orang lihat, wah mobil mahal. Orang tuh nggak perlu lagi nunjukin, tapi udah tahu tuh. Abis lihat ini emblem atau simbol-simbolnya, orang udah tahu ini kelasnya beda. Gitu. Oke, next. Nah, kekristenan ini beda banget sama produk-produk tadi, beda banget sama rencana bisnis yang udah dilakukan. Karena apa? Kan kalau slogan itu harus menarik ya, harus membuat orang tuh pengen beli, pengen ikutan join di situ. Pokoknya gimana caranya marketing biar bisa orang tuh masuk ke dalam yang namanya produk itu, bisa beli, bisa pegang, bisa rasakan, bisa pakai. Tapi Kristen enggak. Slogannya aja udah bikin orang. Ini slogannya Kristen ya. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayatnya ke-23. Itu slogannya. Lukas 9 ayat 23 itu slogannya orang Kristen. Yesus bilang gini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Jadi slogannya orang Kristen itu gak ada menarik-menariknya. Bahkan cenderung bikin orang pikir, apa ya mau jadi Kristen? Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya kemarin minggu lalu Om Yong udah cerita ya tentang perjalanan spiritual beliau di Yerusalem sana, di Israel sana. Saya juga mau kasih tahu bahwa pada waktu Yesus dicambuk, jadi coba ya bayangin ya, sampai di Yesaya bilang itu juga dia sampai nggak berbentuk, mukanya nggak berbentuk. Berarti luka-lukanya terbuka kan setelah dicambuk. Luka-lukanya terbuka kan, tahu kan luka terbuka habis kena sayat sesuatu lalu terbuka gitu, nggak diplester, nggak ada apa terbuka. Bayangin dia pikul salib yang beratnya sekitar 75 sampai 85 kilo. Dengan luka terbuka gitu dia angkat tuh salib itu. Jadi di sini lagi Yesus lagi ngomong gini, ikut Kristen kagak enak. Kira-kira ya dengan luka terbuka seperti itu, ada nggak cara yang enak untuk mengangkat salib? Mungkin diangkatnya pakai satu tangan begini, enak nggak? Enggak. Kan digambarkan Yesus selalu pikulnya begini ya. Tapi kalau misalnya Yesus mau seret, enak nggak? Tetap nggak enak. Jadi nggak ada cara yang enak untuk pikul salib. Gitu. Jadi di sini slogannya itu udah nggak enak sama sekali. Itu tuh nggak enak. Sampai orang kayak ini enggak, Kristen itu bukan saya lah. Oke, next. Ya. Lalu juga ini simbolnya orang Kristen, salib. Slogannya apa? Slogannya tadi menyangkal diri, memikul salib mengikut Tuhan. Slogannya aja udah gak enak. Ini lagi simbolnya. Simbolnya ini salib. Salib itu lambang tertutup, Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak tahu orang goyang aja, pakai kalung, pakai anting, pakai tato lagi. Salib, lambang kutuk. Selain lambang kutuk, lambang penghukuman. Orang yang disalib pasti dihukum. Gak ada orang disalib karena dia berprestasi. Juara 1 lomba lempar lomping, hadiahnya disalib. Gak ada Bapak Ibu. Gak ada orang mau disalib. Gak ada orang yang mau jadi kayak Yesus. Itu bukan cuma penghukuman tapi aib tuh. Gimana
salib. Maksudnya lagi naik mobil disalib. Lalu juga Kristen itu lambang penderitaan. Kenapa lambang penderitaan? Karena orang yang disalib itu tunggu mati aja, tunggu habis darah, tunggu mati lemas. Itu orang disalib itu matinya lemas, lambang penderitaan. Jadi nggak mati kayak langsung hukuman tembak jedar, dan itu juga kadang-kadang ada yang kepalanya ditutup, ada yang hukum gantung, pancung, maksudnya semua matinya tuh rata-rata cepet gitu. Ini sekali juga matinya mati lemes. Oke, kita udah dapat ya bahwa slogannya itu udah menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Udah kagak enak tuh. Lambangnya agak enak juga, salib. Oke, next. Ya, kita buka semua. Itu di Lukas pasal 6 ayat yang ke-22. Lukas 6 pasalnya Lukas pasal 6 ayat 22. Oke. Ini lucu lagi. Udah dikasih slogan yang nggak enak, kita di encourage-nya juga, kita di apa ya? Didorong Tuhan untuk melakukan hal yang nggak enak juga. Lukas pasal 6 ayat yang ke-22 dibilang begini. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia, jika karena Kristus, orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Jadi udah dikasih tahu nih, kalau ikutan saya nih dari slogannya itu udah enak. Terus dijelasin lagi dari slogannya. Kalau udah masuk, kamu harus tetap senang, tetap bahagia meskipun orang sekitarmu membencimu, meskipun keluargamu juga membencimu, tetap senang lah, tetap berbahagia lah. Kayak mana kita mau berbahagia kalau orang benci sama kita? Pernah nggak ada perasaan Bapak Ibu kerja sama orang yang benci sama kita? Enak nggak rasanya? Kita nggak benci sama dia, tapi dia benci kita, enak nggak? Enak. Tapi di sini kita disuruh berbahagia karena ini, karena anak Allah, karena kita jadi pengikut Kristus. Kita harus bahagia karena dibenci orang, nggak enak. Lanjut lagi, itu ada di 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-12. 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-12. Oke, dibilang begini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Gak cuma disuruh berbahagia karena orang membenci kita, tapi kita juga udah dibilang bakal menderita aniaya. Ya. Jadi udah nggak ada enaknya nih ikut Kristen. Sampai di sini udah mulai ada yang mikir kali. Kamu jadi Kristen? Jadi kira-kira pertanyaan saya awal nih, kenapa kita jadi Kristen? Simbolnya nggak enak, slogannya nggak enak, kenapa jadi Kristen? Oke, ayat yang terakhir, Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Ini lagi lebih lucu. Orang dikaruniakan tuh biasanya bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, dikaruniakan lagi bernubuat, dikaruniakan apa lagi? Menyembuhkan orang, dikaruniakan apa lagi? Apa karunia? Apa lagi karunia? Beriman, karunia apa lagi? Wah, musir roh jahat, karunia musir roh jahat. Yang ini aneh, Filipi 1 ayat yang ke-29 bilang gini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi untuk menjadi seorang Kristen, ini karunianya bukan cuma buat satu orang,
Ini buat semua orang yang ngakunya pengikut Kristus. Ini nih dikaruniakan. You know dikaruniakan itu apa? Dikaruniakan itu dikasih. Dikasihnya cuma-cuma. Orang mah senang dikasih cuma-cuma kupon ya. Gratis massage. Ayo balik spa. Gratis itu senang orang. Senang. Kalau nggak diskon 30% itu orang senang. Iklan ya? Endorse. Orang senang kalau misalnya ini dapat gratisan, diskon, orang senang. Tapi nih, coba kalau misalnya Bapak bilang yang ke gereja ini semuanya kepanasan, keringetan, mau apa semua, pulang, kena, panuan. Kayak gitu contohnya. Masih mau gereja nggak? Mau sih. Jadi Tapi jauh-jauh. kalau misalnya Bapak bilang begitu, di sini nggak ada kipas ya Bapak Ibu, kursi juga minggu depan nggak ada, ya semua lesehan, gitu. Pokoknya nggak ada yang nyaman pokoknya kalau mau ke gereja nggak ada yang nyaman. Kira-kira kayak gini masih mau nggak kita ke gereja? Itu kan bitter lagi. Sono gereja sono bukan cuman kursi, udah kursinya ada bantalannya, AC-nya seliwir, pulang dikasih uang gitu. Ya, jadi wah kalau jadi orang kan pikir ya gereja sana, ya. Tapi ini saya mau kasih tahu faktanya bahwa kita semua manusia pada dasarnya kita ini pencari kenyamanan, selalu kita nyari kenyamanan. Saya selalu diajarin Bapak Iwan kerja tuh yang smart, jangan kerja hard, kerja yang smart. Kamu kerja sehari 10 jam, tapi kalau kamu ganti kerja sehari 5 jam hasilnya sama dengan 10 jam, ya, lebih nyaman kan? Jadi 5 jam yang lain entah kita mau pakai kerjaan lain atau mau istirahat, hasilnya sama 10 jam, 5 jam. Jadi itulah kenapa saya jadi kerjaan. Ya maksudnya pada dasarnya kita manusia pengen cari kenyamanan ya. Oke, saya mau ini, mumpung nggak ada teman saya mau kasih tahu semua. Enakan naik mana? Enakan naik Toyota Eco, ya? Atau motor kan? Atau naik Mercy A-Class, S-Class atau apa gitu. Ya beda lah, dudukannya juga beda, bahannya juga beda. Iya, meskipun ya sama-sama di baret aku juga ke baret, tapi kan beda gitu kelasnya. Keluar mobil juga lebih lega. Sire, temen saya buka jendela bukan. Gini kan. Kalau misalnya mobil yang mahal kan tinggal pencet. Kadang-kadang gitu udah latihan ya. Latihan gimana caranya biar begini biar apa kan? Biar kelihatan kalau lagi gitu. Ya, beda caranya gitu. Effortnya beda. Orang pengen cari kenyamanan. Selalu. Iya benar loh, orang nyari selalu nyaman. Ini ya, saya nggak tahu. Bapak dulu pernah bilang berapa tahun nggak kerja itu teknik mesin? 8 tahun. Bapak bilang sampai tangannya kempes. Iya kok ini kempes. Bapak bilang nih Bapak sekarang sudah ganti pekerjaan. Kalau Pak mau balik lagi nggak? Gak mau.
Oke, yang lain apa lagi? Pak Iwan. Woi, yang itu Om Yong. Om Yong kira-kira? Iya, jadi tukang jagal. Om capek gak dulu? Alhamdulillah capek. Dulu pertama kali datang ke Australia kerja 3 kerjaan. Kerja 3 kerjaan sama Om. Pagi ngambil kembang dari sentral, dari Wellington, terus sorenya cleaning office jam 5 sampai jam 8. Kalau weekend 7 hari. Waduh, itu jangan kerja keras. Smart. Ini terus makanya cari kerjaan mana Om? Jadi Om Yong sekarang udah punya lain, satu aja kan sama? Satu aja. Tapi kalau misalnya mau disuruh balik lagi mau? Amin. Sama juga bilang amin. Artinya bagi kita manusia pun dasarnya semua cari kenyamanan. Semua cari kenyamanan. Gak ada. Aduh, kayaknya juga kalau disuruh ya udah rent yang sekarang udah sendirian di kamar. Tiba-tiba ada di sono lebih murah, tapi berdua, nggak mau lah. Udah sekarang sendiri aja udah lah. Kecuali berdua pasangan saya nggak apa-apa. Ya, jadi kita perlu tahu nih bahwa natur kita itu cari kenyamanan. Gimana ceritanya orang yang naturnya dari lahir cari kenyamanan, pas udah gede disuruh jadi pengikut Kristus yang nggak ada nyaman-nyamannya. Pasti nolak di sini, itu udah pasti nolak di sini. Orang ini serius ya. Saya tidak mau menjelekkan, cuman saya dengar cerita. Jadi bapak pendeta saya kalau pulang ke Indonesia dia bilang saya mau makan bakso tapi harus ada asinnya. Maksudnya saya mau ngajarkan bahwa kita semua bahkan setelah seumur kereta itu kalau kepanasan pasti dikasih sama mamanya sama bapaknya. Gak penting kepanas asin. Ini nyalain asinnya gitu. Gak mungkin demi hemat listrik, demi hemat bayaran itu dia demi hemat bil. Dia keringet gatal-gatal terserah. Bukan kita harus bayar kita ya. Pokoknya anak kecil aja tahu mana yang nyaman, mana yang kagak. Kenapa anak kecil lebih doyan peluk ini? Kalau anak cewek kenapa lebih doyan peluk bapaknya dibanding mamanya? Enggak, ada bantalannya. Ya, saya nggak tahu juga tuh kenapa ya anak perempuan kok doyan bapaknya yang laki. Tapi ya lebih akrab sama maminya, nggak tahu juga. Kayak nggak akrab sama dukun. Oke, next. Ya, jadi saya mau kasih tahu ini jawabannya. Kenapa Kristen? Kenapa kita pilih Kristen? Kenapa kita ini Kristen ini bukan cuma agama ya, tapi jalan hidup. Jalan hidup itu prinsip, itu udah yang jadi seharusnya yang kita jalani itu apa? Jadi Kristen itu karena kita atau saya menyadari makna salib Kristus. Makna salibnya apa? Di situ ada keselamatan, di situ penebusan dosa saya, di situ saya dibenarkan, di situ saya dapat yang namanya kelayakan karena salib Kristus. Andre tadi pagi saya bukannya nggak setuju, tapi orang-orang tuh kadang selalu terpesona dengan kenapa kita ke gereja? Karena buah dari keselamatan. Ya sih, bukan nggak setuju juga, tapi orang kan selalu bilang karena saya diselamatkan, saya ke gereja. Tidak, tapi karena salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ibadah kan latihan rohani.
Jadi salib yang kita emban itu, salib yang kita pikul itu nggak gini ya. Orang Kristen yang udah jadi pengikut Kristus itu udah tak lagi namanya masalah kayak gini. Hari Minggu ke gereja apa enggak ya? Udah nggak masalah lagi itu udah nggak masalah lagi. Itu asalnya gini, itu Kristen yang masih inilah, masih minum susu lah. Makan bubur aja belum lah. Udah nggak masalah lagi tuh. Lalu juga berdoa, yang mana ya modelnya? Aduh nggak mau orang berdoa disuruh doa makan ya. Yuk doa makan. Enggak, jangan saya. Udah kayak gitu lagi Kristen tuh. Kristen tuh yang kayak gitu ini masalahnya udah gini. Saya bisa cerita Yesus ke berapa orang? Saya bisa bawa jiwa ke Tuhan ini berapa orang ya? Itu udah permasalahan kita itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita kasih tahu ke semua orang. Ya memang ada orang-orang yang mengemas Kristen itu dengan sedemikian rupa ya. Dikasih tahu Kristen itu yang enak-enaknya aja. Keselamatan kan enak gitu. Yang mengikut aku ya selamatkan. Tapi yang kayak gini-gini nggak dikasih tahu nih yang nggak enak-enak. Kenapa? Karena takut pada lari. Padahal justru kalau dikasih tahu inilah namanya penyaringan. Orang tuh mulai berpikir, iya itu Yesus nggak enak juga. Jadi kalau ditanya kenapa kita pilih Kristen, karena salibnya. Bukan karena salibnya yang terbaik, bukan. Tapi salibnya Yesus beda sama salib yang lain. Salib yang lain membawa kita pada kebinasaan, salibnya Kristus membawa kita pada keselamatan Allah. Demikian Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapak mengucap syukur untuk kasih dan karunia-Mu kepada kami semua. Firman Tuhan di saat ini dalam kami belajar bahwa kami menjalani hidup sebagai seorang Kristen itu semata-mata hanya karena memandang salib Tuhan. Karena kami yakin dan kami sungguh sangat mengerti apa itu makna dari salib Kristus. Terima kasih Bapak atas pengorbanan ini kami semua dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Mr. Benny, luar biasa. Saudara, ada satu pertanyaan yang saya mau titipkan kepada kita semua. Pertanyaan yang Tuhan Yesus bertanya kepada ibu dari anak-anak Zebedius yang waktu itu datang untuk bertanya, dua anakku ini melayani Tuhan nanti duduk di mana, gitu ya. Tuhan Yesus bertanya, dapatkah kamu meminum cawan yang harus diminum? Kata mereka padanya, mereka reply, kami dapat. Cawan Tuhan itu memang cawan penderitaannya. Makanya waktu pas dia mau minum cawan itu, kalau bisa Tuhan alihkan cawan ini dari kami. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, benar ya? Ya saudara, jadi benar kata ini. Sebagai seorang Kristen seharusnya kita sanggup meminum cawan yang Tuhan Yesus minum. Harusnya kita bersama Tuhan kuat menghadapi pergumulan, memikul salib yang bukan karena masalah yang kita buat sendiri, tapi karena memang yang harus kita lalui sebagai seorang pengikut Kristus. Kita harus sanggup. Kalau ditanya sama Tuhan, kamu bisa nggak minum cawan ini? Apakah kita bisa? Kamu bisa gak pikul salib? Mau pikul stiker aja gak mau, saudara. Bagaimana pikul salib? Bener ya? Pikul stiker aja gak mau. Eksan saudara ya? Disuruh rendah hati, gue gak bisa. Mau marah aja terus. Gak bisa.
Nah, satu hari nanti kita akan dihadapkan sama pertanyaan ini. Apakah kamu sanggup meminum cawan yang aku minum? Murid-murid Tuhan ini reply-nya, kami dapat, kami bisa. Dan Tuhan Yesus mengakui loh, memang kamu dapat. Tapi perihal nanti duduk di sebelah Bapa itu, aku tidak dapat memberitahukannya kepadamu. Mereka bisa. Betul kan akhirnya pada kenyataannya murid-murid itu tuh mengalami bertubi-tubi salib demi salib yang harus mereka lalui, saudara, benar ya? Harus melewati itu. Pada akhirnya mereka lewati dan mereka oke. Karena mereka waktu pas kami dapat, mereka memang sungguh-sungguh mengatakan bahwa kami dapat. Nah, pertanyaannya kalau ditanya kepada kita bisa nggak? Pikul speaker. Saudara kalau sama nggak bisa pikul speaker, udah nggak usah ngomong melayani, ini, itu, nggak usah lah gitu. Nah, kalau belum mau buang sampah seperti kau beri buang sampah gitu, nggak usah ngomong lain lah gitu. Sama, pikul salib, bener ya? Kalau belum mau mengampuni sudah tahu, udah nggak usah ngomong yang lain dulu. Makanya ada banyak hal yang sebenarnya harus kita terus tanyakan kepada diri kita. Tuhan Yesus ngambil cawan apa ya? Tuhan Yesus minum cawan apa ya? Biar Tuhan, kalau Tuhan diberikan kesanggupan untuk minum cawan ini, walaupun dia punya keputusan, dia bisa memutuskan dia tidak mau ambil cawan itu, tapi biarlah kehendak Bapakku yang di surga yang jadi. Nah, kita juga bisa seperti kayak begitu tuh. Tuhan, aku bisa sih punya keputusan, aku melarikan diri lah dari mengangkat speaker gitu ya kan. Tapi biarkan dakwah saja Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan itu menyerahkan keputusannya di tangan Bapa di surga, aku juga mau. Aku mau belajar minum cawan yang Tuhan minum. Sampai akhirnya nanti begitu pertanyaan itu datang kepada kita, apakah kamu dapat meminum cawan ini? Kita bisa bilang, dapat. Bisa. Sanggup Tuhan. Aku mau Tuhan. Atau minimal sepanjang tahun ini kita berdoa, Tuhan, sanggupkan aku Tuhan, supaya aku dapat diberi kekuatan meminum cawan yang harus aku minum, meminum cawan adalah biarlah kita punya kaki yang artinya sungguh-sungguh menjadi seorang Kristen, sungguh-sungguh menjadi seorang pengikut Kristus. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Benny, yang mengikut Kristus itu ya penuh dengan penderitaan. Semua tadi di ayatnya bilang setiap orang Kristen itu menderita. Nah, kalau kita mengikut Kristus belum ada menderita-menderitanya, berarti sebenarnya kita belum benar-benar mengikut Kristus. Ya, next time saudara ya. Nah, saudara, hari ini kita belajar. Ayo jadi pengikut Kristus. Kalau satu hari nanti Tuhan tanya, kamu bisa gak minum cawan ini? Aku bisa. Kamu bisa gak minum cawan ini? Aku mau. Kamu bisa minum cawan ini? Aku mau. Sampai memang Tuhan mengetahui dengan sungguh-sungguh bahwa kita memang dapat meminum cawan itu. Saudara, biarlah selama setahun ini kita belajar. Ada pertanyaan-pertanyaan Tuhan yang sangat-sangat serius yang kita perlu jawab dalam hidup ini. Kemarin di dalam ponsel saya bertanya, kira-kira berapa orang ya yang ngomong sesuatu dalam hidup kita dan kita perlu melayani? Berapa orang yang bilang sakit, berapa orang yang bilang hal jelek dalam hidup kita, sehingga kita langsung memutuskan untuk tidak, terserah dengan panggilan-panggilan, terserah dengan pelayanan, terserah gitu. Kalau ada 5 orang, kira-kira kita masih melayani 5 orang yang bicara, wah kamu bukan komentarnya di situ, wah kamu nggak bukan ini, wah udahlah masih buka, wah kayak gitu. Kira-kira berapa orang ya yang ngomong, lalu kita memutuskan untuk berhenti? Karena kita mesti benar-benar menanyakan. Kalau seandainya pertanyaan Tuhan ini dituliskan kepada kita, kira-kira kita sanggup gak?
menerima apa yang sudah Tuhan Yesus terima. Karena salah satu tujuan dia datang ke dunia adalah untuk memberikan teladan bagaimana caranya hidup. Bukan hanya untuk menebus dosa manusia. Itu the main tugas generalnya yang memang untuk menebus dosa manusia. Tapi di satu sisi yang lain dia harus menjadi teladan. Ini loh caranya hidup begini. Makanya dia ajarin cara berdoa begini. Ini cara melayani begini. Nah itu kita perlu belajar. Saudara, ayo punyai prinsip yang kuat bahwa Tuhan, aku mau mengusung Engkau. Aku sudah keburu terlanjur, boleh terlanjur. Aku keburu terlanjur konvert dari agamaku. Aku udah keburu terlanjur kabur dari tradisi orang tuaku. Aku udah keburu terlanjur, aku kenal Tuhan. Aku udah keburu terlanjur bahwa aku mau menjadi pengikut Yesus. Nah, biarlah ini menjadi satu hal yang kita ingat terus bahwa mengikut Tuhan itu ada harga yang harus dibayar, dan ketika kita bayar, kita tahu endingnya apa. Karena mengikut Tuhan itu dia adalah Alfa dan Omega. Dia mulai di tengah proses yang mungkin begitu terjal, begitu luar biasa, tapi endingnya kita tahu bahwa orang yang menderita bersama Kristus dia adalah orang yang berbahagia. Amin saudara. Orang yang menderita karena nama Tuhan Yesus Kristus dia adalah orang yang sebenarnya punya kerajaan sorga. Orang yang menderita karena nama Tuhan Yesus, orang yang bisa meminum cawan yang Tuhan Yesus minum, itu sebenarnya adalah pengikut Kristus yang sejati. Amin saudara. Hari ini biar kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini biar kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Benar kata Benny tadi, kalau ada orang berkata bahwa kok aku nggak ke gereja ya Pak ya, alasannya apa? Hujan. Tadi ya hujan ya. Wah, udah rusuh dah itu, udah rusuh beneran nih, gitu. Ini gimana ya? Dikerjain apa enggak ya? Kalau misalnya ada satu case gitu, dikerjain enggak ya? Kalau itu ada hubungannya sama merugikan orang lain, sama dosa, ya itu harusnya sudah tidak. Tadi pagi kita dengar godaan soal makanan, harusnya sudah tidak. Ngamuk di restoran itu harusnya sudah tidak, harusnya. Makanya kita harus punya keteguhan hati, keteguhan iman sungguh-sungguh, sehingga waktu pas Tuhan tanya sama kita nggak gampang dan jawab kami nggak bisa Tuhan, karena kan kami manusia biasa. Kita nggak bilang begitu. Tuhan, aku tahu Tuhan, aku akan memberikan sanggupan Tuhan untuk minum cawan. Tapi kan minum cawan itu perlu latihan, benar ya? Minum anggur yang pahit itu perlu latihan. Benar tuh saudara? Nggak bisa langsung tiba-tiba minum sesuatu yang pahit banget gitu dan kita bisa terima dengan gampangnya gitu. Nggak bisa. Minum cawan itu latihan saudara. Nah dalam hidup ini ada banyak latihan-latihan. Sebenarnya kalau kita tidak skip, kita bisa makin hari makin kuat tuh. Nanti terima yang makin pahit, terima yang makin berat. Mikul salib 80 kilo gitu, nggak apa-apa. Mikul salib dengan luka terbuka sedikit, nggak apa-apa. Mikul salib dengan luka terbuka yang banyak, nggak apa-apa. Mikul salib dengan terbuka makin banyak gitu, nggak apa-apa. Nanti satu hari nanti latihan demi latihan akan membuat kita semakin kuat dan menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Amin. Saya berharap di sini tidak ada orang yang keluar dari gereja karena marah sama kita. Harusnya nggak ada. Kenapa? Karena latihan demi latihan yang kita apa ya coba untuk berikan khotbah demi khotbah itu harusnya sanggup melatih kita untuk bisa jadi tetap kuat untuk melayani Tuhan. Itu bisa saudara. Kita pasti akan dipisahkan Tuhan, pasti akan dipisahkan Tuhan, pasti. Biarlah pemisahan dari Tuhan itu, karena Tuhan tahu ada tanggung jawab yang lebih besar, tanggung jawab Tuhan yang spesifik yang Tuhan menyatakan dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Saya tantang, keluarlah dari gereja ini dengan pengutusan dari kami para hamba Tuhan. Saya tantang saudara, bukan keluar dari gereja karena saudara marah dan tidak keluar karena 2-3 orang ngomongin kamu gak pantas main di sini. Kuat kalau itu harus kuat saudara. Tapi keluar dari gereja dengan pengutusan yang datang dari Tuhan, dan kita nggak akan tahan juga karena kita
fulfill your destiny bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Ayo saudara, kita bangkit berdiri. Jadi kalau ada pertanyaan, bisakah kita minum cawan seperti yang Tuhan minum? Pertanyaannya adalah bukan dijawab sekarang bisa atau tidak bisa, tapi yang harus kita make sure dalam diri kita adalah seberapa kita sudah latihan minum cawan yang Tuhan berikan. Seberapa cawan yang kita sudah latih untuk minum. Seberapa penderitaan yang sudah kita menangkan. Seberapa banyak kecewaan demi kekecewaan yang akhirnya itu tidak menjadi kekecewaan dalam hidup kita. Seberapa banyak penderitaan demi penderitaan yang harusnya bisa buat hidup kita menderita, tapi kita bisa berkata bahwa Tuhan terima kasih Tuhan, ini tidak menjadi penderitaan bagi aku, justru ini mendatangkan kebahagiaan bagi aku, karena aku tahu Tuhan ini adalah bagian dari yang harus aku latih dalam hidup. Saudara, jangan jawab sekarang bisa atau tidak bisa minum cawan Tuhan. Jangan jawab sekarang. Tuhan, kalau ada latihan yang harus aku latih sekarang, biar aku latihan Tuhan. Saya tahu ada beberapa orang di sini harus dilatih soal duit. Harus dilatih soal duit. Kenapa? Karena hari demi hari sebelum ini skip terus soal duit, skip terus soal duit, skip terus soal duit. Tuhan minta ini skip, Tuhan minta ini skip, Tuhan bilang bayar ini skip, Tuhan bilang ini skip, Tuhan bilang skip, dan gak pernah ada latihan di situ. Saya tahu ada orang yang harus latihan soal waktu, skip, waktu skip, waktu skip, waktu skip, waktu skip. Ada orang yang harus latihan soal menundukkan diri, submission. Menundukkan diri skip, nggak mau, menundukkan diri skip, ganti gereja, menundukkan diri skip, ganti, semua diganti. Karena pelajaran demi pelajaran, latihan demi latihan di skip. Saudara. Hari ini biar kita latihan seberapa banyak cawan yang harus kita minum. Latihan akan membuat kita sanggup minum cawan yang datang dari Bapa seperti yang Tuhan minum. Saudara, ayo saya ajak kita semuanya untuk introspeksi diri. Ya, introspeksi diri. Biar kita menjadi seorang pengikut Kristen yang sejati. Kemarin Pastor Benny bilang, are you a fans or are you a follower? Kalau saudara mengikuti khotbah di bawah, are you a fans or are you a follower? Benar-benar pengikut Tuhan Yesus. Kalau kita benar-benar pengikut Tuhan Yesus, ketika ada salib yang muncul, saudara, kita akan bilang, Tuhan, bolehkah aku pikul itu Tuhan? Karena aku tahu sebagai seorang pengikut Kristus, aku harus pikul salib Tuhan. Aku tidak akan membiarkan salib ini tergeletak begitu aja Tuhan. Dan ketika teman-temanku tidak ada yang mau angkat ini Tuhan, biar aku jadi orang yang angkat Tuhan Yesus. Karena aku tahu Tuhan, bagian aku mengikut Kristus adalah aku harus memikul salib Tuhan. Kalau ada bagian yang tidak dikerjakan oleh orang, kita harus dengan sungguh-sungguh mengatakan Tuhan, aku akan ambil itu Tuhan. Tidak boleh ada salib yang tergeletak nganggur saudara. Harus dipikul oleh seseorang. Dan biarlah orang itu minta. Dan ketika Tuhan menjawab, ketika Tuhan bertanya, sanggupkah kamu meminum cawan yang aku minum? Kita bisa bilang, aku mau Tuhan. Saudara, jangan kebanyakan skip lesson. Jangan kebanyakan bolos belajar. Jangan kebanyakan bolos subjek. Biar kita jadi pengikut Kristus yang kita tahu bahwa waktu ini berharga. Waktu ini benar-benar berharga. Aku bisa lebih cepat Tuhan kalau aku pikul lebih segera. Aku bisa sampai segera lebih cepat Tuhan kalau aku pikul dengan lebih cepat Tuhan. Aku bisa sampai dengan lebih cepat Tuhan kalau aku pikul dengan tidak bersungguh-sungguh Tuhan. Aku bisa pikul lebih cepat Tuhan kalau tidak ada kemarahan Tuhan sampai aku pikul salib ini Tuhan. Saudara, jadi Kristen penuh dengan salib. Kalau hari ini tidak ada beban apa-apa di dalam hidup kita, tidak ada salib yang sedang kita pikul, pertanyaan,
salib yang kau meletakkan itu yang harusnya kita pikul. Next time saudara, hari ini jangan dijawab kita bisa minum cawan atau tidak. Pastikan dulu ada salib yang kita pikul dulu. Pastikan dulu ada beberapa salib yang sudah kita pikul. Kita bawa ke tempatnya. Kalau tidak pernah ada salib yang kita pikul, jangan berkata bahwa kami datang. Kalau setiap pelajaran, setiap salib itu kita skip, jangan berkata bahwa kami datang. Makanya tahun ini biar kita belajar. Pastikan di pundakmu ada salib yang sudah kau pikul. Pastikan di dalam pundakmu hari ini ada salib yang sudah kita bawa. Pelan-pelan Tuhan, para pastor, semuanya yang ada di depan ini, pastikan di pundakmu sedang ada salib yang kau pikul. Tidak mungkin mengikut Tuhan dibiarkan tidak ada salib yang dipikul di pundakmu. Amin saudara. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Hari ini, kalau di dalam mata rohanimu hari ini, kau lihat salibmu tergeletak begitu lama. Panggilan Tuhan yang kau tahu di dalamnya ada penderitaan. Panggilan Tuhan atau pelayanan Tuhan yang kau tahu di dalamnya ada kesusahan. Panggilan Tuhan atau yang kau tahu di dalamnya ada kesulitan demi kesulitan dan kau gak berani ambil itu. Saudara, it's about time. Mulai teguhkan hatimu. Minggu lalu kita belajar tentang
kembali panggilanmu. Hampiri kembali cawanmu itu. Sudah terlalu lama kita melewatkan. Ambil, pikul, jalan, ambil, minum, nikmati cawan itu. Ambil, nikmati. Biarlah kita sanggup diberikan kesanggupan oleh Tuhan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan ketika perjalanan rohani kita hari lepas hari, dan tiba saatnya Tuhan menanyakan pertanyaan yang sama, dapatkah kamu meminum cawan yang aku minum? Dapatkah kamu memikul salib yang aku salib? Kita bisa berkata, Tuhan, kami dapat Tuhan, kami dapat Tuhan. Sekian lama perjalanan ini Tuhan, kami buktikan Tuhan, tidak ada Tuhan, di bahu kami tidak ada salibnya Tuhan. Setiap hari Tuhan kami tahu Tuhan ada salib ini Tuhan yang kami pikul Tuhan. Aku tahu Tuhan rasanya memikul salib Tuhan. Aku tahu beratnya memikul salib Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan memikul salib ini adalah bukti bahwa kami pengikut Kristus. Teman-teman semua, I encourage you. I encourage you. Ambil salibmu. Ambil, pikul, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biar tahun ini kita selesaikan pertanyaan-pertanyaan Tuhan ini dan sanggup mengubah hidup kita menjadi seperti Kristus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati masuk dari Tuhan Yesus yang telah memberikan firman Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, biar di masa hidupnya Tuhan Yesus yang boleh menjadi pengikutmu yang sejati Tuhan Yesus. Tuhan menjadi pelayanmu Tuhan Yesus yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Bahkan kami semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini juga Tuhan, biar kami dididik Tuhan Yesus untuk menjadi pelayanmu yang sejati Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang sejati Tuhan. Ada perubahan karakter dalam hidup kami Tuhan. Kalau ada pelajaran yang harus kami pelajari Tuhan, biar kami terima itu Tuhan sebagai seorang murid yang belajar Tuhan Yesus. Dan kalau ada pelajaran-pelajaran yang kami tahu ada kesusahan di dalamnya Tuhan, kami nggak takut, kami nggak skip Tuhan Yesus, kami nggak cari jalan pintas, banyak orang, minta orang yang kerjakan semuanya Tuhan, tapi dia kami Tuhan, pikul itu semua Tuhan. Nah kami tahu Tuhan, kalau itu bagian kami, kalau itu salib kami Tuhan, kami mau mengerjakan, karena kami tahu Tuhan, kami mengasihi. Terpuji nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini dan mau belajar memikul salib kita. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang akan teruskan. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Ini yang terus dong. Thank you Pastor Denny. Oke teman-teman, kita mau persiapkan, kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan. Yang ingin transfer bisa di layarnya ada nomor. Ada juga yang tidak dapat amplop, ada yang tidak dapat amplop. Mau deh, kita berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore yang indah ini Tuhan, persekutuan dengan Engkau itu ya Bapak, benar Tuhan membawa perubahan dalam hidup kami ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan, kami mau membawa ucapan syukur kami Tuhan. Senantiasa Tuhan, sore ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan sore ini, biar apa yang menjadi apa yang kami bawa ini Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan, orang-orang yang memanage Tuhan, dia berikan hikmat, dapat memanage dengan baik, dan segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu saja. Thank you Jesus. Kami berdoa, silakan beri amin. Silakan beri saudara. Semua harus jadi
kita. Dan saya juga pamit diri kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, jaga bersama dengan berkat kasih karunia dari Allah Bapa, dari setiap hari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus,